Bab 1. Pendidikan sebagai sistem. A. Pengertian sistem dan pendidikan. Sistem adalah seperangkat komponen atau unsur yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Suatu keseluruhan atau sekumpulan ini baru dapat dikatakan sebuah sistem apabila memiliki beberapa ciri berikut. Yang satu, sistem memiliki tujuan. Yang kedua, sistem memiliki komponen. Yang ketiga, komponen dalam sistem akan saling berinteraksi. Yang keempat, adanya proses transformasi. Yang berikut B, macam-macam sistem. Sistem dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang satu terbuka, yang kedua tertutup, yang ketiga sederhana, dan yang keempat kompleks. Bab 2. Hakikat manusia. A. Pengertian hakikat manusia. Hakikat manusia adalah sebagai makhluk sosial antara manusia satu dengan manusia lainnya, memiliki dorongan untuk berinteraksi dan berkelompok demi mencapai kepentingan serta tujuan yang sama. Yang ke B. Aspek-aspek hakikat manusia. Yang pertama, manusia sebagai makhluk Tuhan. Yang kedua, manusia sebagai makhluk individu. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk sosial. Yang keempat, manusia sebagai makhluk budaya. Yang kelima, manusia sebagai makhluk sosial. Yang keenam, manusia sebagai makhluk beragama. Bab 3. Aliran-aliran pendidikan. A. Pengertian aliran pendidikan. Aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan dalam dunia pendidikan. Pemikiran tersebut berlangsung seperti suatu diskusi berkepanjangan dan selalu ditanggapi dengan pro dan kontra oleh pemikir berikutnya. Yang ke B. Macam-macam aliran pendidikan. 1. Aliran klasik itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang A. Aliran nativisme, B. Aliran empirisme, C. Aliran konvergensi, D. Aliran naturalisme. Yang kedua itu aliran modern, itu dibagi menjadi 5 bagian. Yang A itu progresisme, B. esensialisme, C. rekonstruksionalisme, D. perennialisme, E. idealisme. Bab 4. Faktor-faktor A. Faktor tujuan. Setiap aktivitas tentunya memiliki tujuan yang hendak dicapai. Dikatakan bahwa tujuan pendidikan nasional ialah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berbudi pekerti leluhur. Yang ketiga, memiliki pengetahuan dan keterampilan. Yang keempat, sehat jasmani dan rohani. Yang kelima, berkepribadian yang mantap dan mandiri. Yang keenam, bertanggung jawab terhadap masyarakat dan bangsa. B. Faktor pendidik. Dalam hal ini kita dapat membedakan pendidik itu menjadi 2 kategori, yaitu 1. Pendidik menurut kodrati, yaitu orang tua. Pendidik yang bersifat kodrati dan sebagai orang tua wajib pertama sekali memberikan pendidik kepada anaknya, selain asuhan, kasih sayang, perhatian, dan sebagainya. Yang kedua, pendidik menurut jabatan, yaitu guru. Guru adalah sebagai pendidik yang menerima tanggung jawab dari 3 pihak, yaitu orang tua, masyarakat, dan negara. C. Peserta didik. Faktor keberhasilan pendidikan yang keempat adalah peserta didik atau anak didik. Konsep pendidikan sehebat apapun tidak akan berhasil jika tidak didukung oleh peserta didik. Karena itulah, anak didik memiliki beberapa karakteristik, diantaranya 1. Belum memiliki pribadi dewasa susila sehingga mesti menjadi tanggung jawab pendidik. 2.
mesti menyempurnakan aspek tertentu dari kedewasaannya sehingga masih menjadi tanggung jawab pendidikan. Ketiga, sebagai manusia memiliki sifat-sifat dasar yang sedang ia kembangkan secara terpadu, menyangkut seperti kebutuhan biologis, rohani, sosial, intelijensi, emosi, kemampuan berbicara, pembedaan individual, dan sebagainya. Alat pendidik. Alat pendidik adalah segala atau apa saja yang dipergunakan dalam usaha mencapai tujuan pendidikan. Pendidikan sebagai usaha juga merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Faktor lingkungan. Lingkungan merupakan salah satu faktor pendidikan yang ikut serta menentukan corak pendidikan yang tidak sedikit pengaruhnya terhadap peserta didik. Lingkungan dapat berupa lingkungan sosial, lingkungan nasional, lingkungan pendidikan umumnya dibagi menjadi 3, yaitu 1. Lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, ketiga lingkungan masyarakat. Alat pendidik. Alat pendidik adalah segala atau apa saja yang dipergunakan dalam usaha mencapai tujuan pendidikan. Pendidikan sebagai usaha juga merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Faktor lingkungan. Lingkungan merupakan salah satu faktor pendidikan yang ikut serta menentukan corak pendidikan yang tidak sedikit pengaruhnya terhadap peserta didik. Lingkungan dapat berupa lingkungan sosial, lingkungan nasional, lingkungan pendidikan umumnya dibagi menjadi 3, yaitu 1. Lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, ketiga lingkungan masyarakat. Faktor isi atau materi pendidikan. Yang termasuk dalam arti atau materi pendidikan ialah segala sesuatu oleh pendidik yang akan langsung disampaikan kepada peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Apabila ingin mencapai tujuan pendidikan yang membentuk karakter peserta didik sesuai nilai-nilai tertentu, maka isi atau bahan pendidikannya harus sesuai dengan nilai tertentu. Apabila tujuan pendidikannya ingin meningkatkan keterampilan. Faktor metode. Faktor metode ialah cara dilakukan oleh pendidik dalam menyampaikan suatu pendidikan kepada anak didiknya. 1. Metode ceramah. 2. Metode diskusi. 3. Tanya jawab. 4. Pemberian tugas. Bab 4. Demokratisasi pendidikan. Legalitas demokratisasi pendidikan. Pengakuan terhadap hak asasi setiap individu anak bangsa untuk menuntut pendidikan pada dasarnya telah mendapatkan pengakuan secara legal sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang berbunyi bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu, seluruh komponen bangsa yang mencakupi mengenai tanggung jawab pemerintah secara tegas telah dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 3 yang menyatakan bahwa pemerintahan, penguasaan, dan penyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Terkait dengan pernyataan tersebut, sejak tanggal 8 Juli 2003 pemerintahan telah mengesahkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang dianggap sudah tidak memandai lagi pembaharuan sistem pendidikan.
Nasional dilakukan untuk memperbarui visi dan misi dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tersebut secara tegas memperkuat tentang amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 tentang pendidikan. B. Program wajib belajar pada pendidikan dasar. Program wajib belajar secara menyeluruh pada level pendidikan dasar Indonesia merupakan keputusan politik yang tak dapat diabaikan. Asumsi yang mendasari pentingnya keputusan politik tersebut secara legal formal tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 16 Ayat 1 C. Keterlibatan guru dan kurikulum dan pembelajaran. Proses implementasi kurikulum di sekolah sangat dipengaruhi oleh peran guru, artinya tanpa profesionalis guru yang baik, kurikulum hanya akan mewujudkan dokumen sekolah yang tidak terlalu bermakna bagi proses pembelajaran. Bab 6. Pendidikan multikultural. A. Pengertian pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural diartikan sebagai suatu rangkaian kepercayaan dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keberagaman budaya dan etnis dalam suatu gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, serta kesempatan pendidikan individu, kelompok maupun negara. Lebih dari itu, pendidikan multikultural adalah suatu sikap dalam memandang keunikan manusia dengan tanpa membedakan ras, budaya, jenis kelamin, seks, kondisi jasmania, atau status ekonomi seseorang. B. Faktor-faktor terjadinya multikulturalisme. Faktor-faktor yang terjadi penyebabkan terjadinya multikulturalisme yaitu 1. Faktor geografis, 2. Pengaruh budaya asing, ketiga kondisi iklim yang berbeda, 4. Faktor sejarah Indonesia, 5. Faktor fisik dan geologi. C. Dasar pendidikan multikultural. Beberapa hal ini terjadi dasar atau pedoman dalam melaksanakan pendidikan multikultural yang ada di Indonesia. 1. Meningkatkan kesadaran pada siswa tentang pentingnya keberagaman. 2. Pendidikan multikultural sebagai gerakan pembaruan pendidikan untuk memberikan peluang dan kesempatan yang sama bagi setiap siswa atau individu dari berbagai latar belakang dan untuk mencegah praktik diskriminasi yang ada di dunia pendidikan. 3. Pendidikan multikultural sebagai proses pendidikan yang dilakukan secara terus-menerus dan tidak dapat dicapai langsung secara utuh, melainkan perlu melalui usaha yang berkelanjutan. D. Tujuan multikultural. 1. Mengembangkan wawasan lintas budaya dan kemampuan berpikir untuk tetap peduli dengan situasi sekitarnya. 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan mengembangkan sikap toleran terhadap kompleks lain untuk menciptakan hidup yang damai berdampingan. Bab 7. Pendidikan karakter. A. Pengertian pendidikan karakter. Pendidikan adalah suatu usaha yang sadar dan sistematis dalam mengembangkan potensi siswa. Sedangkan pengertian berkarakter adalah berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, dan berwatak. Karakter juga dapat diartikan sebagai watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebijakan. Pendidikan karakter menurut Kemendiknas adalah upaya yang terencana untuk menjadikan siswa mengenal, peduli, dan menginternalisasi nilai-nilai sehingga siswa berperilaku sebagai insan kami. Pendidikan karakter memiliki makna lebih tinggi daripada pendidikan moral karena bukan sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah. Lebih dari itu, pendidikan karakter menanamkan kebiasaan tentang yang baik sehingga siswa menjadi paham
mampu merasakan dan mau melakukan yang baik. B. Dasar hukum pendidikan karakter. Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti leluhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri. Para pelajar di sekolah merupakan generasi muda dan aset bangsa yang harus dipersiapkan. Di samping pendidikan di dalam keluarga dan lingkungan masyarakat, pendidikan formal di sekolah merupakan cara yang sangat strategis untuk membentuk generasi muda menjadi manusia Indonesia yang berkarakter seutuhnya. C. Sumber dan nilai-nilai dalam pendidikan karakter. Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan. 1. Agama. 2. Pancasila. 3. Budaya. 4. Tujuan pendidikan nasional. Berdasarkan keempat sumber nilai di atas, terdefinisikan sejumlah nilai untuk pendidikan karakter sebagai berikut. 1. Religiusitas. 2. Kejujuran. 3. Toleransi. 4. Disiplin. 5. Kerja keras. 6. Kreativitas. 7. Kemandirian. 8. Demokratis. 9. Rasa ingin tahu. 10. Sangat kebangsaan. 11. Cinta tanah air. 12. Menghargai presentasi. 13. Bersahabat berkomunikatif. 14. Cinta damai. 15. Gemar membaca. 16. Peduli lingkungan. 17. Peduli sosial. 18. Tanggung jawab. Bab 8. Permasalahan pendidikan. A. Masalah pokok pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sosial, budaya, dan masyarakat. Pembangunan sistem pendidikan tidak mempunyai arti apa-apa jika tidak sinkron dengan pembangunan nasional. Kaitannya yang erat antara bidang pendidikan sebagai sistem dengan sistem sosial budaya, di mana sistem pendidikan menjadi bagiannya, menciptakan kondisi sedemikian rupa sehingga permasalahan sistem pendidikan itu menjadi sangat kompleks. Artinya, suatu permasalahan dalam pendidikan selalu ada kaitan dengan permasalahan-permasalahan di luar pendidikan itu sendiri. Misalnya masalah mutu hasil belajar suatu. B. Jenis-jenis permasalahan pokok pendidikan. 1. Masalah pemerataan pendidikan. 2. Masalah mutu pendidikan. 3. Masalah efisiensi pendidikan. 4. Masalah relevansi pendidikan. D. Permasalahan aktual pendidikan di Indonesia. 1. Masalah keutuhan pencapaian sasaran. 2. Masalah kurikulum. 3. Masalah peranan guru. 4. Masalah pendidikan dasar 9 tahun. C. Solusi masalah pendidikan di Indonesia, yaitu 1. Solusi masalah pokok pendidikan di Indonesia. 2. Solusi masalah pemerataan pendidikan. Yang ketiga, solusi masalah mutu pendidikan. Bab 9. Inovasi pendidikan. A. Pengertian inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan adalah inovasi dalam bidang pendidikan atau inovasi untuk memecahkan masalah pendidikan. Jadi inovasi pendidikan ialah suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang, baik berupa hasil invensi atau discovery yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau untuk memecahkan masalah pendidikan. B. Sasaran inovasi pendidikan. Setelah membahas pengertian inovasi pendidikan, maka berikut ini akan diuraikan tentang secara inovasi pendidikan. Faktor-faktor utama yang perlu diperhatikan dalam inovasi pendidikan adalah guru, siswa, kurikulum, dan fasilitas dan program atau tujuan. 1. Guru. Guru sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan merupakan pihak yang sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. 2. Siswa sebagai objek utama dalam pendidikan, terutama dalam proses pembelajaran mengajar siswa, memang peran yang sangat dominan.
Tiga, kurikulum. Kurikulum pendidikan lebih sempit lagi. Kurikulum sekolah meliputi program pengajaran dan perangkatnya merupakan pedoman dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajar di sekolah. Empat, fasilitas. Fasilitas termasuk sarana dan para sarana pendidikan. Tidak bisa diabaikan dalam proses pendidikan, khususnya dalam proses belajar mengajar. Lima, lingkup sosial masyarakat. Dalam menerapkan inovasi pendidikan, ada hal yang tidak secara langsung terlibat dalam perubahan tersebut, tapi bisa membawa dampak baik positif maupun negatif dalam pelaksanaan pembaharuan pendidikan. Bab 10, Merdeka Belajar. A. Pengertian merdeka belajar berbasis kompetensi. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata merdeka dapat diartikan sebagai bebas dari penghambatan, penjajahan, atau dapat dimaknai dengan berdiri sendiri. Dalam konteks ini, merdeka sama saja dengan leluasa untuk berpikir secara bebas dan menentukan nasibnya sendiri. Menurut pakar pendidikan, belajar merupakan sebuah usaha yang diupayakan untuk merubah setiap individu untuk memperoleh perubahan secara keseluruhan yang didapatkan dari proses pengalaman serta respon dari interaksi terhadap lingkungan kepada setiap individu. B. 4 pokok program Merdeka Belajar. 1. Ujian Sekolah Berstandar Nasional atau USBN. 2. Ujian Nasional atau UN. 3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. 4. Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru atau PBBDB dengan sistem zonasi. C. Landasan terbentuknya pembelajaran Merdeka Belajar. Banyak siswa yang merasa jenuh dan akhirnya tidak acuh saat guru menjelaskan mata pelajaran ketika kegiatan belajar mengajar atau KBM sedang berlangsung. Situasi ini tidak hanya sekali berlangsung, bahkan jika dilakukan survei bisa jadi akan menjawab sering, bahkan temuan respon kondusif saat mata pelajaran yang diajarkan oleh guru yang killer, justru siswa akan terlihat ekspresif ketika sedang belajar seni dan budaya berdasarkan bab 11, strategi pelibatan keluarga. A. Strategi pelibatan keluarga di satuan pendidikan. Pada tahun-tahun awal pendidikan, anak telah dianggap penting untuk membangun koneksi keluarga sekolah. Anak-anak yang orang tuanya dan keluarganya terlibat dalam proses pendidikan, mereka cenderung mendapatkan nilai yang lebih baik, memiliki tingkat kelulusan yang lebih tinggi, dan memiliki perilaku yang lebih teratur. Keterlibatan keluarga mempromosikan kesiapan sekolah, pertumbuhan sosial emosional, sikap positif terhadap sekolah, dan keberhasilan akademis. Strategi perlibatan keluarga di satuan pendidikan diadakan untuk memudahkan hubungan antara keluarga dan satuan pendidikan. B. Strategi pelibatan keluarga di satuan pendidikan. Persebaran virus corona yang masih di berbagai negara memaksa untuk melihat kenyataan bahwa dunia sedang berubah. Jika kita bisa melihat bagaimana perubahan-perubahan di bidang teknologi, ekonomi, politik, hingga pendidikan di tengah kritis akibat COVID-19. Pemberlakuan kebijakan jaga jarak yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan belajar dari rumah, yang akhirnya menuntut keterlibatan keluarga di satuan pendidikan secara lebih. Berikut strategi-strategi perlibatan keluarga di satuan pendidikan yang dapat diterapkan dalam pembelajaran jarak jauh. Bab 12, strategi pembelajaran campuran. A. Pengertian blended learning. Untuk beralih dari mode pembelajaran tatap muka atau bertemu secara langsung, lalu berubah menjadi daring online, itu sangat membutuhkan effort dan biaya yang tidak sedikit. Namun ini bisa dimulai dengan model blended learning. Blended learning adalah sebuah kemudahan pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian.
Model pengajaran dan gaya pembelajaran memperkenalkan berbagai pilihan media dialog antara fasilitator dengan orang yang mendapat pengajaran. Blended learning juga sebagai sebuah kombinasi pengajaran langsung dan pengajaran online, tapi lebih daripada itu sebagai elemen dari interaksi sosial. That you always be a place she feels safe.